Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rian Sunjaya dengan NPM 101213668 dari kelas C12. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Pendidikan Agama Islam 3 sebagai salah satu evaluasi tengah semester. Materi yang akan dibahas yaitu ada mahabbatullah atau mencintai Allah, dan yang kedua ada ma'iyatullah, kesertaan Allah. Mahabbatullah atau mencintai Allah yang akan dijelaskan yaitu definisi, hakikat cinta, ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, kelaziman cinta, dan melepaskan diri. Mahabbatullah artinya cinta. Hal ini mengandung maksud cinta kepada Tuhan. Lebih luas lagi bahwa mahabbah memuat pengertian yaitu memeluk dan mematuhi perintah Tuhan dan membenci sikap yang melawan kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, mengosongkan perasaan di hati dari segala-galanya kecuali dari zat yang dikasihi. Hakikat cinta. Dalam Islam, cinta kepada manusia juga merupakan perwujudan dari cinta kepada Allah. Jika seseorang mencintai Allah, ia juga akan mencintai manusia lainnya. Hal inilah yang mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia agar saling mengenal dan mengasihi. Hakikat cinta terdiri dari dua, yaitu cinta mengikuti syariat dasarnya syahwat dan cinta tidak mengikuti syariat dasarnya syahwat. Cinta mengikuti syariat dasarnya syahwat. Dalam Al-Quran banyak ayat yang berbicara cinta, begitupun dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan keimanan paling sempurna adalah iman yang dilandasi cinta. Tanpa cinta, keimanan hanya sebatas nama tanpa makna. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165, artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Yang selanjutnya, cinta tidak mengikuti syariat dasarnya syahwat. Menurut Imam Ghazali, tidak ada yang berhak untuk dicintai kecuali Allah Ta'ala. Jika ada seseorang hamba melakukan cintanya kepada selain Allah, itu menunjukkan bahwa cintanya muncul karena kebodohan dan sempitnya pengetahuan terhadap Allah. Jika ia benar-benar mengetahui sifat-sifat Allah, tentu ia tidak akan memperdulikan manusia dan fokus mencintai Allah, Zat yang Maha Kuasa. Ciri-ciri cinta: yang pertama mengingat-ingat, yang kedua al-ijab atau kagum, yang ketiga al-ridho, kerelaan dan penerimaan, yang keempat at-tadiyah, pengorbanan, yang kelima al-khauf, takut, dan al-raja, berharap, yang terakhir at-ta'ah, ketaatan. Yang selanjutnya tingkatan cinta, terdiri dari tingkatan tatayum, tingkatan ish, tingkatan syauq, tingkatan syawabah, tingkatan dan tingkatan akholah. Kelaziman cinta. Kelaziman cinta menggambarkan siapa dan apa saja yang patut dicintai dan yang patut dibenci. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti juga mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai apa saja yang dicintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai siapa dan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menghasilkan wala atau loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila membenci siapa saja yang dibenci kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenci apa saja yang dibenci kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menghasilkan bara atau melepaskan diri dari segala perbuatan kufur. Wala dan bara merupakan sikap yang jelas kepada objek cinta. Kelaziman cinta terdiri dari: yang pertama menghasilkan loyalitas atau wala, yang kedua mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasih, yang ketiga mencintai apa yang dicintai oleh kekasih. Yang selanjutnya melepaskan diri atau bara. Kata al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhi. Kata bari'a berarti membebaskan diri dengan melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain.
Dalam terminologi syariat Islam, al-bara berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan kepercayaan serta orang. Jadi ciri utama al-bara adalah membenci apa yang dibenci Allah secara terus-menerus dan penuh komitmen. Yang selanjutnya membenci siapa saja yang dibenci kekasih. Bahkan Allah secara eksplisit menyuruh untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Yang pertama, kafirun, orang-orang kafir, orang yang sombong. Allah tidak suka orang yang selalu berkhianat, orang yang cabul, dan tasyabuh menyerupai orang kafir. Membenci apa saja yang dibenci kekasih. Adapun hal lainnya yang dibenci Allah yaitu perkataan mencela dan memaki dibenci, perbuatan tidak sholat, tidak puasa, bakhil, riba, zina, minum khamr, dan berbuat bid'ah, kepercayaan, kufur, dan syirik, lalu orang kafir yang musyrik dan munafik. Materi selanjutnya yaitu ma'iyatullah, kesertaan Allah, yang terdiri dari al-ma'iyah al-ammah, kesertaan Allah umum, mukmin, al-ma'iyah al-khassah, kesertaan Allah khusus, tayyidullah, dukungan dari Allah, mencapai sukses, kafir, ingkar nikmat Allah, lalai dan akibat bermaksiat kepada Allah. Ma'iyatullah, kesertaan Allah. Kata ma'iyah berasal dari kata ma'a yang artinya bersama. Ma'iyatullah berarti kesertaan Allah. Jika kita perhatikan dalam Al-Quran ada dua bentuk ma'iyatullah, yaitu kesertaan Allah dalam kehidupan manusia. Yang pertama bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Al-Ma'iyah al-Ammah, kesertaan Allah umum. Al-Ma'iyah al-Ammah ini bersifat mutlak bahwa tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang lepas dari kebersamaan Allah. Yang pertama ada muraqabatullah, pengawasan dari Allah. Seluruh ucapan, gerakan, tindakan, perbuatan manusia senantiasa berada dalam kontrol dan pengawasan Allah. Yang kedua, ihsanullah, perbuatan baik Allah. Seluruh manusia tanpa pandang bulu mendapatkan perbuatan baik dari Allah kepada mereka. Bumi diciptakan Allah untuk dimanfaatkan bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir. Fasilitas kehidupan telah disediakan dengan sedemikian lengkap untuk semua manusia. Lalu selanjutnya mukmin. Mukmin dalam Al-Qur'an berarti orang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman yang kuat dalam hatinya. Maksudnya orang yang selalu mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah dan menjauhi semua larangannya. Dalam surat An-Nisa dijelaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Pengawasan Allah. Muraqabatullah, merasa selalu dalam pengawasan Allah, berawal dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang dilakukan secara sembunyi maupun terang-terangan. Kebaikan Allah atau ihsanullah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada manusia secara umum, baik mukmin maupun kafir. Seluruh manusia tanpa pandang bulu mendapatkan perbuatan baik dari Allah kepada mereka. Al-Amayyah al-Khassah, kesertaan Allah khusus. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebersamaan secara khusus kepada orang-orang yang beriman dengan benar kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang mampu mensyukuri seluruh nikmat dan karunia Allah secara benar. Iman, kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman ialah berupa penjagaan dan pemeliharaan Allah, pertolongan dan kemenangan dari Allah. Amal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh atau amal kebaikan, saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Yang selanjutnya, ta'yidullah, dukungan dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bil minal ma'aika muradimin.
yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenalkannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pembelaan, dukungan, dan penguatan kepada orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Dukungan Allah diberikan kepada orang beriman seperti kemudahan setelah kesusahan, rezeki halal, kehidupan yang berkah, ketenangan jiwa, kedamaian batin, dan lainnya. Yang selanjutnya, mencapai sukses. Semua orang ingin sukses, tapi tidak semua orang berhasil sukses. Kenapa? Masalahnya cuma satu, gagal menemukan arti kesuksesan sebenarnya. Ada orang yang merumuskan sukses dengan pengertian yang sederhana, akhirnya ia pun merasa sudah mencapai sukses meski tanpa berbuat apa-apa, mengalir seperti air apa adanya. Kafir ingkar nikmat Allah. Mengingkari nikmat Allah Ta'ala disebut kufur nikmat. Mereka mengetahui dengan gamblang bahwa benda-benda ini seperti batu, kayu, besi, dan lain-lain yang menjadi bahan bangunan, tempat berteduh mereka, dan kapas, katun, bulu-bulu domba, dan kulit-kulit binatang lainnya menjadi bahan pakaian dan keperluan mereka sehari-hari, merupakan karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah dari sembahan-sembahan mereka selain Allah, bahkan bukan pula dari usaha tangan mereka sendiri. Yang selanjutnya, lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Pada ayat ini dijelaskan mengapa seseorang tidak mendapat petunjuk dan mengapa pula yang lain disesatkan. Dan demi keagungan dan kekuasaan kami, sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia karena kesesatan mereka. Akibat bermaksiat kepada Allah, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegangan pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Berikut beberapa akibat berbuat maksiat kepada Allah. Yang pertama, maksiat akan menghalangi diri kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, maksiat akan menghalangi rezeki. Yang ketiga, maksiat membuat kita berjarak dengan Allah. Kesimpulan dari materi yang disampaikan yaitu Allah senantiasa melihat dan menyaksikan perbuatan manusia sekalipun manusia tersebut berusaha menyembunyikannya dari manusia lain, namun tidak akan tersembunyi atas pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus senantiasa istiqomah di jalan yang sudah Allah tunjukkan, senantiasa menjaga diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tujuan tertinggi dan paling hakiki dalam kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu, apapun yang dilakukan haruslah berujung kepada tujuan tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan memahami konsep mahabbah cinta kepada Allah. Perasaan cinta tersebut harus diikuti dengan ketulusan untuk mengorbankan apa saja kepadanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.